Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita pada hari ini saya akan menjelaskan bahan mites mata kuliah etika dan tanggung jawab profesi hukum yang nantinya bahan ini akan digunakan sebagai bahan untuk kita laksanakan mites dengan sistem online, dengan sistem lisan yang insya Allah akan kita laksanakan sesuai dengan waktu yang telah kita tentukan bersama. Untuk itu diharapkan kepada semua mahasiswa untuk menyimak video bahan mites ini dengan sebaik-baiknya agar mampu nantinya menjawab semua pertanyaan-pertanyaan mitesnya sesuai dengan analisa dari mahasiswa yang bersangkutan. Ya, kita lanjut. Etika itu memiliki beberapa pengertian. Ya. Pada umumnya etika memiliki 3 pengertian. Etika dapat diartikan sebagai suatu sistem nilai. Ya, etika juga dapat diartikan sebagai kode etik. Etika juga dapat diartikan sebagai filsafat moral. Ya. Kapan etika itu diartikan sebagai sistem nilai? Itu mengatakan bahwa etika itu adalah nilai-nilai, norma moral yang menjadi pegangan tingkah laku. Ya, itu pengertian etika sebagai sistem nilai. Sedangkan pengertian etika sebagai kode etik itu adalah asas atau nilai moral bagi anggota profesi tertentu. Sedangkan etika sebagai filsafat moral itu ilmu tentang yang baik atau yang buruk. Ya, jadi saya ulangi, pada umumnya etika memiliki 3 perspektif pengertian ya atau pendekatan. Yang pertama etika sebagai sistem nilai, etika sebagai kode etik, dan etika sebagai filsafat moral. Kemudian profesi. Ya, profesi, pengertian profesi ya menurut kamus ini menurut dictionary, menurut kamus bahwa highly specialized intelektual, ya, bahwa profesi itu adalah suatu spesialisasi keilmuan tertentu ya, atau spesialisasi keahlian tertentu ya, yang dikatakan profesi. Kemudian menurut Mayor ya, profesi itu katanya memiliki manfaat positif bagi masyarakat ya. Kemudian profesi itu officium nobile ya, altruistik, dan profesi itu ranahnya kemandirian. Ya, nanti kita jelaskan lebih rinci lagi ya, yang mana etika, yang mana itu profesi. Ya, sedangkan hukum ya, 3 dimensi, ada 3 dimensi profesi hukum ya, head, hands, dan heart ya. Nah, head ini berbicara tentang metode ya, metode. Nah, kemudian hands berbicara tentang behavior ya, dan heart berbicara dengan karakternya. Nah, inilah kita berbicara tentang 3 dimensi daripada profesi hukum tersebut ya. Kemudian yang penjelasan secara umum ya, penjelasan secara umum bahwa etika itu adalah pola pikir dan sikap perilaku yang dinyatakan secara tegas mana yang baik dan benar ya, mana yang benar dan salah, mana yang kontribusi dan korupsi, mana yang sopan dan tidak sopan, mana yang patut dan tidak patut. Itu ranah etika pada umumnya. Sedangkan ranah profesi pada umumnya itu adalah suatu pekerjaan tetap yang dilakukan dengan menerapkan ilmu pengetahuan yang dimiliki dan dihayatinya sebagai panggilan hidup yang terikat baik pada etika yang umum maupun pada etika yang khusus atau etika profesi. Ya, jadi seorang profesi itu harus menerapkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Ya, ilmu pengetahuan apa yang dimilikinya itu harus diterapkan. Ya, tidak hanya diterapkan, tetapi harus dihayati. Yang dimaksudkan dihayati itu adalah
ilmu yang telah ia peroleh, ya, ilmu pengetahuan yang telah ia peroleh, ia harus jalankan, ia harus implementasikan, ia harus terapkan, dan ia harus hayati. Ada yang namanya cross check, ya, ada yang namanya introspeksi terhadap pelaksanaan profesi yang ia laksanakan atau yang ia jalankan. Ya, kemudian hukum. Hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang merupakan petunjuk atau pedoman tentang bagaimana seseorang melakukan kegiatan atau berbuat dan bertingkah laku di dalam pergaulan hidup bersama. Ya, meskipun di dalam buku pengantar ilmu hukum mengatakan bahwa tidak ada orang yang mampu mendefinisikan hukum secara universal. Mengapa? Karena kita ketahui bersama bahwa hukum itu mencakup semua dimensi. Ya, tetapi kita mampu memberikan batasan, ya, tentang definisi hukum tersebut. Bagaimana dengan etika? Ya, bagaimana dengan etika? Ya, etika berasal dari kata Yunani, ya, ethos, adat kebiasaan, ya, adat istiadat atau akhlak yang baik, ya. Dalam kamus bahasa Inggris, ethos diartikan sebagai jiwa khas suatu bangsa. Ya. Etika adalah pola pikir dan sikap perilaku yang dinyatakan secara tegas mana yang baik dan benar, ya, mana yang benar dan salah, mana yang kontribusi dan korupsi, mana yang sopan dan tidak sopan, mana yang patut dan tidak patut. Etika adalah bersumber dari nilai-nilai ajaran agama yang bersifat universal dan nilai-nilai yang tercermin dari kepribadian dan budaya bangsa yang tercakup di dalam Pancasila atau etika Indonesia. Bagaimana hubungan antara etika profesi hukum itu? Ya, yang pertama, dihubungkan dengan etika profesi hukum. Etika dalam arti pertama dan kedua adalah relevan, ya, karena kedua arti tersebut berkenaan dengan perilaku seseorang atau kelompok profesi tertentu. Yang kedua, dihubungkan dengan arti yang kedua, ya, etika profesi hukum berarti kode etik profesi hukum. Ya, sedangkan yang ketiga, etika profesi hukum berlaku terhadap para pihak yang terjun atau berkecimpung di ranah hukum, tidak terkecuali profesi-profesi yang berkaitan langsung dengan profesi ilmu hukum. Nah, etika sendiri itu adalah sebagai bagian dari falsafah, merupakan sistem dari prinsip-prinsip moral, termasuk aturan-aturan untuk melaksanakannya. Ya, urgensi beretika, ya, atau apa pentingnya kita beretika, ya, apa manfaatnya kita beretika. Nah, etika mengarahkan penggunaan akal budi untuk menentukan kebenaran atau kesalahan dan tingkah laku seseorang terhadap orang lain. Artinya, etika ini memberikan kita petunjuk, ya. Etika ini memberikan kita jalan. Etika ini memberikan kita arah, ya, untuk bagaimana memilah dan memilih, ya, yang mana benar, yang mana baik, ya, yang mana kebenaran atau yang mana kesalahan, mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil, seperti itu, ya. Etika berkaitan dengan kepedulian dan tuntutan memperhatikan kehidupan orang lain, ya. Jadi orang yang beretika, orang yang memiliki etika itu tidak mengedepankan yang namanya individualisme, ya, di dalam masyarakat, ya, selalu memperhatikan, ya, selalu menganggap bahwa kita ini sama, ya, tidak ada perbedaan di strata sosial di dalam masyarakat. Etika sebagai tata aturan mengenai baik buruknya suatu perbuatan yang dikaitkan dengan tujuan hidup manusia itu sendiri, ya. Nah, kemudian sumber pengendalian diri dan pengawasan, ya, sumber tertib kehidupan bermasyarakat, sumber ditegakkannya nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan berkeadilan, ya, sumber orientasi tujuan hidup manusia. Jadi ketika manusia itu memiliki etika, baik dalam kehidupannya sebagai individu maupun kehidupannya sebagai masyarakat, ya, sebagai kelompok di dalam suatu masyarakat, maka inilah tujuannya ketika dia memiliki etika itu, ya, atau ketika dia beretika. Nah, ini urgensi beretika. Bagaimana
manfaat atau tujuan etika itu bagi individu, ya. Bagi individu, tujuan etika sebagai orientasi kontrol agar terhindar dari perilaku yang salah. Ya. Jadi etika ini dapat, saya katakan tadi, etika ini dapat sebagai tolak ukur, ya, atau dapat sebagai jalur, ya, dapat sebagai petunjuk, ya, agar kita mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah, ya, sehingga terhindar dari perilaku-perilaku yang salah. Itu kepentingan etika untuk individu. Nah, bagaimana kepentingan etika atau urgensi etika dalam interaksi sosial tersebut? Ya, jadi urgensinya dikawal atau dipimpin oleh kaidah etika, sehingga tidak keluar dari lingkungan, sehingga tidak keluar dari wilayah kebenarannya atau link-link kebenaran. Nah, kemudian dalam interaksi sosial juga muncul kepedulian, ya, kepedulian dan tuntutan untuk memperhatikan kehidupan orang lain, memperhatikan kehidupan sesama kita, memperhatikan kehidupan masyarakat sekitar kita, memperhatikan kehidupan masyarakat Indonesia, ya. Nah, dan tujuan hidup baik buruk perbuatan manusia berkolerasi dengan tujuan hidupnya, ya. Jadi baik buruk perbuatan manusia berkolerasi dengan tujuan hidupnya, ya. Jadi kalau perbuatan manusia itu baik, tujuan hidupnya pasti juga baik, ya. Tetapi kalau perbuatan manusia itu buruk, maka tujuan hidupnya juga seperti itu, ya. Makanya ada pepatah yang mengatakan bahwa proses tidak akan pernah mengkhianati hasil, sama dengan seperti ini, ya. Kemudian etika dan tujuan hidup. Setiap manusia ingin hidup bahagia, yaitu apabila terpenuhi kebutuhan jasmani dan rohaninya. Untuk itu, maka berkembanglah, ya, atau majulah, ya, tanpa menyingkirkan orang lain, ya, karena orang lain juga pasti tidak mau disingkirkan, seperti itu, ya. Kemudian bersifat relatif, ya. Etika mengajarkan kebahagiaan sempurna melalui kebenaran filosofis, ya, memuaskan manusia pada umumnya, jasmani, rohani, dunia, dan akhirat. Ya, jadi ketika kita sudah beretika, maka kita mampu untuk mensyukuri, ya. Kita mampu untuk memahami, kita mampu untuk memberikan motivasi baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Etika sesuatu yang manusiawi, ya. Etika sebagai sesuatu yang dibutuhkan manusia. Ya, etika sebagai sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang pada umumnya. Siapapun orang boleh, ya, siapapun orang dapat beretika, ya. Martabat seseorang bisa diukur dari etikanya, ya. Makanya biasa ada orang yang mengatakan, wah, ini perbuatannya jelek, ya, etikanya buruk, ya, tingkah lakunya yang tidak baik, ya, sehingga dapat mempengaruhi martabat orang tersebut, ya. Etika dari dan untuk manusia. Ya, jadi etika itu tidak bersumber dari mana-mana, tapi etika itu bersumber dari dalam diri manusia itu sendiri, dan tujuannya bukan untuk orang lain, tujuannya bukan untuk kemana-mana, tetapi tujuannya untuk orang yang bersangkutan. Ya, etika mengarahkan seseorang dalam kehidupannya sebagai individu dan kesadaran atau tanggung jawabnya dalam hidup bersama. Ini yang saya tadi katakan, ya, bahwa etika itu dapat kita kategorikan sebagai petunjuk jalan, dapat kita kategorikan, dapat kita pahami bahwa etika itu sebagai arah, ya, yang memberikan petunjuk kita apakah kita mau ke kanan atau kita mau ke kiri, ya, tergantung kepada konsekuensinya masing-masing. Apakah kita ini baik, ini buruk? Nah, kalau kita jalankan yang baik, bagaimana konsekuensinya? Kalau kita jalankan yang buruk, bagaimana konsekuensinya? Itu adalah ranah daripada etika. Ya, peran etika. Etika merupakan sarana untuk memperoleh orientasi kritis untuk dapat mengambil sikap yang wajar dan bertanggung jawab dalam suasana pluralitas moral yang kadang membingungkan. Ya, pluralitas moral yang dimaksud ini adalah perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat.
ya, dengan berbagai macam bentuk dan watak karakter di dalam masyarakat, maka orang ini akan mudah untuk terpengaruh terhadap budaya-budaya, terhadap kebiasaan-kebiasaan, terhadap segala bentuk kegiatan-kegiatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Jadi ketika ia tidak memiliki etika, nah, ketika ia tidak mampu untuk atau tidak mempunyai etika ya yang tertanam secara baik, ya, maka dia akan mudah untuk terpengaruh terhadap fluiditas moral tersebut, ya, sehingga susah atau sulit untuk membedakan lagi mana yang baik dan mana yang buruk itu, ya. Nah, fluiditas moral itu pandangan yang berbeda, muncul pola hidup, ya. Jadi perbedaan-perbedaan pandangan di dalam masyarakat itu memunculkan pola hidup individualisme, ya, materialistis, ya, hedonistis, ya, konsumerisme. Nah, dengan adanya semua ini, ya, ketika kita memiliki etika, maka etika itu akan membantu dalam mengambil sikap yang dapat dipertanggungjawabkan. Apa artinya? Ya, ketika sudah muncul pola hidup individualis, materialistis, hedonistis, konsumerisme, maka etika ini hadir mampu untuk mencegah, mampu untuk mengontrol, ya, mampu untuk membuat bagaimana kita dapat mengambil sikap, ya, dapat mengambil sikap yang sesuai, ya, dan sikap ini dapat kita pertanggungjawabkan. Titik temu hukum dan etika, ya, titik temu hukum dan etika, kesamaan substansial dan orientasi terhadap kepentingan dan tata kehidupan manusia, ya, tertib, adil, sejahtera. Ya. Yang kedua, keduanya mengatur perbuatan manusia sebagai manusia. Ya, karena ada juga manusia, berwujud manusia, tapi perbuatannya tidak seperti manusia. Ya. Nah, yang ketiga, hukum adalah implementasi atau reinstitusionalisasi daripada etika. Ya, jadi hukum implementasi daripada etika. Pemahaman hukum tidak sampai pada memahami etika atau moral, akan menjadikan pemikiran tentang hukum tidak utuh. Ya, jadi kalau pemahaman hukum kita tidak menyangkut pautkan dengan etika atau moral, maka pemahaman tentang hukum kita itu tidak utuh, ya. Pemahaman tentang ilmu-ilmu hukum yang kita miliki itu tidak sempurna, ya. Nah, ini hubungan hukum dan etika atau moral. Hukum lebih dikodifikasikan daripada moralitas. Karena itu, norma yuridis mempunyai kepastian lebih besar dan bersifat lebih objektif. Mengapa demikian? Karena hukum itu ranahnya law in books, ya, tertulis, ya, written constitution. Hukum itu ranahnya di situ, ya. Dia bentuknya tertulis, sedangkan etika atau moral itu dia ranahnya living law, ya, atau dia unwritten constitution, ya, dia hukum yang tidak tertulis, ya, hukum yang tidak tertulis, tetapi dapat memberikan sumbangsi, ya, terhadap orang dan masyarakat dan negara pada umumnya. Nah, baik hukum maupun moral mengatur tingkah laku manusia, namun hukum membatasi diri pada tingkah laku lahiriah saja. Ya, jadi ketika kita dihukum misalnya, ya, itu anggaplah seorang tersangka terpidana dihukum penjara, itu ranah hukum dalam tingkah laku lahiriah saja, ya, tetapi dalam dalam hal batinianya tidak demikian adanya. Sedangkan moral itu lebih kepada batinianya. Ya, kemudian sanksinya dapat dipaksakan, ya. Jadi hukum sanksinya dapat dipaksakan. Kenapa dapat dipaksakan? Karena tadi dia written constitution, memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat dan jelas, ya. Super power. Nah, hukum didasarkan atas kehendak masyarakat atau negara, ya. Nah, kemudian etika atau moral bersifat lebih subjektif, ya. Jadi dia lebih subjektif,
tergantung kepada pribadinya, ya, tergantung kepada individunya, tergantung kepada masyarakatnya, ya, menyangkut juga sikap, menyangkut juga sikap batin seseorang. Sanksinya tidak dapat dipaksakan, ya. Norma etis atau moral didasarkan pada norma-norma yang melebihi para individu dan masyarakat. Masalah etika tidak dapat diputuskan dengan suara terbanyak. Ya, tidak sama dengan hukum. Jadi kalau etika tidak dapat diputuskan dengan suara terbanyak. Mengapa? Karena ranah etika ini bukan ranah norma yuridis. Ya, dia lebih bersikap batin seseorang. Ya. Nah, kemudian profesi. Ya. Keluhuran profesi sangat terkait dengan implementasi nilai-nilai profesional dari profesi tersebut kepada masyarakat. Nah, nilai-nilai atau ciri profesional, ya. Yang pertama disinterestedness, ya. Kemudian rasionalitas, ya. Kemudian spesifitas fungsional, ya. Kemudian universal. Ya. Ciri profesi ini tadi, disinterestedness ini itu tidak berorientasi pada pamrih untuk keuntungan diri sendiri. Ya, jadi seorang profesi itu tidak selalu mencari keuntungan untuk dirinya sendiri, tetapi dia selalu melihat bagaimana keuntungan, ya, ataukah bagaimana dia menjalankan profesinya, apakah menguntungkan orang banyak atau tidak. Kemudian rasionalitas, dengan menerapkan ilmu tertentu, mencari yang terbaik, efisien, dan bertumpu pada pertimbangan ilmiah. Ya, jadi ketika dia melakukan tugasnya, ketika dia melakukan tugas pokok dan fungsinya sebagai seorang profesi, dia menerapkan ilmu pengetahuan yang telah ia peroleh. Ya, kemudian mencari jalan keluar, mencari solusi, mencari problem solving daripada penyelesaian suatu masalah yang dihadapkan kepadanya. Dengan bagaimana? Dengan bertumbuh pada pertimbangan-pertimbangan ilmiah, dengan bertumpu pada ilmu pengetahuan yang telah ia peroleh, ya, terhadap profesinya tersebut. Yang ketiga, spesifitas fungsional, ya, memiliki orientasi profesional yang ditandai dengan spesifikasi fungsi. Dan 4, universalisme, pengambilan keputusan didasarkan pada apa yang menjadi masalahnya, bukan siapa atau keuntungan apa. Ya, jadi pengambilan keputusan seorang profesi tidak boleh melihat orangnya, ya, tidak boleh melihat siapa yang bersengketa, tidak melihat apa yang dipersengketakan, tetapi tidak melihat siapa yang bersengketa, tetapi melihat bagaimana kedudukan sengketa yang terjadi, bagaimana kedudukan masalah yang terjadi, kemudian memahami, mempelajari, dan menganalisa masalah tersebut, sehingga mengambil keputusan bahwa yang benar dan yang salah ini adalah yang bersangkutan, ya, tanpa melihat siapa dia, tanpa melihat apa yang ia berikan kepada seorang profesi tersebut. Ya. Kemudian ini ciri profesi, ya, ciri profesi mengutamakan panggilan kemanusiaan, ya, anggota belajar secara kontinu, ya, keberhasilan tidak didasarkan pada keuntungan finansial, ya, adanya standar kualifikasi profesi. Bagaimana dengan profesi hukum? Untuk apa profesi hukum itu? Nah, profesi hukum bekerja berdasar hukum sebagai legalisasi kekuasaannya. Profesi yang memiliki kekuasaan yang dibenarkan untuk bersikap dan berperilaku tertentu menurut hukum. Profesi hukum, suatu kegiatan aplikatif fungsional hukum. Ya, ciri yang melekat, didahului persiapan memperdalam pemahaman tentang hukum. Jadi profesi hukum itu harus mampu mengetahui ilmu-ilmu hukum, ya, harus mampu mengetahui ilmu pengetahuan tentang hukum. Ya, jangan menjadi profesi hukum kalau misalnya Anda hanya mengetahui ilmu pengetahuan tentang tentang penjualan misalnya, tentang bank misalnya, ya, tetapi tidak mengetahui bagaimana ilmu-ilmu tentang hukum. Jadi seorang profesi hukum haruslah mampu memiliki kualifikasi, memiliki spesialisasi tentang paham tentang hukum. Ya, yang kedua, menunjuk pada keanggotaan yang tetap yang membedakan dengan keanggotaan yang lain. Ada spesifikasi keilmuan. Nah, ketiga, adanya sikap kesediaan menerima.
atas pekerjaan yang dilakoninya, ya, tidak menuntut berlebih atas kliennya, ya. Misalnya dihadapkan suatu kasus hukum, ya, dia melihat bahwa posisi kliennya memang sudah salah, tapi dia katakan, ini kita dapat menangkan, ya. Dia minta beberapa dana untuk memenangkan kasusnya, tapi ujung-ujungnya dia tidak menang juga. Bukan yang dikatakan, bukan seorang profesi tidak dikatakan yang demikian adanya, ya. Orientasi pelayanan melalui penegakan hukum dan keadilan. Itu. Profesi hukum juga dapat dikategorikan sebagai iudex mediator, ya. Menurut Hall and Lot, seorang profesi hukum adalah iudex mediator. Apa itu iudex mediator? Penghubung antara dua pihak yang bertikai. Ya, jadi ketika ada yang bersengketa, maka diharapkan profesi hukum untuk hadir di dalam penyelesaian sengketa tersebut. Dia juga harus dapat menjadi jembatan antara pihak-pihak tersebut dengan masyarakat. Kemudian dapat menimbang beragam kepentingan, norma, dan nilai yang ada di dalam masyarakat. Ya, ini adalah salah satu lambangnya dalam penegakan hukum. Ya, Demis, ya, ini selalu dilambangkan, ya. Demis yang berarti keadilan digambarkan sebagai sosok bersenjatakan pedang, ya, di satu tangan dan dasin atau timbangan di tangan lainnya. Ya. Dasin melambangkan keadilan, sementara pedang melambangkan ketegasan dalam menegakkan kebenaran. Mata sang dewi pun senantiasa tertutup, menunjukkan sikapnya untuk tidak pilih kasih dalam mengambil keputusan. Jadi seorang profesi hukum wajib untuk memahami lambang, ya, memahami makna daripada lambang Dewi Demis ini. Bagaimana kompetensi profesi hukum itu? Yang pertama, memiliki kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua, kemampuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, menyadari tugasnya untuk fungsi perlindungan masyarakat, public protection. Ya. Kemudian pemeliharaan kepercayaan masyarakat, ya, menerima dengan sukarela standar etik dalam bekerja. Ini masalah profesi hukum. Masalah-masalah profesi hukum itu ada penyalahgunaan profesi. Ya, seorang profesi hukum biasa menyalahgunakan profesinya. Seperti contoh yang saya tadi jelaskan. Kemudian pengetahuan hukum yang rendah. Ya. Jadi kurang memahami ilmu hukumnya masih dasar, ya. Ilmu hukumnya masih rendah, ilmu pengetahuan hukumnya masih di level terbawah. Ya. Kepedulian sosial, ya. Jadi kurangnya kepedulian sosial, adanya kontinuasi sistem, ya, kontinuasi sistem, kemudian kecenderungan menjadi bisnis, ya. Jadi profesi hukum itu ada yang beranggapan bahwa kecenderungan menjadi bisnis. Tanggung jawab profesi hukum, ya, pekerjaan, bisa menyelesaikan pekerjaan hukum yang diberikan. Kemudian hasilnya, kualitasnya itu adalah mutu pekerjaannya, ya. Kemudian dampaknya akibat dari pekerjaan terhadap orang lain, apakah memberikan manfaat kepada orang lain atau tidak. Kode etik, hakikat makna kode etik, ya. Jadi kode etik merupakan suatu bentuk aturan tertulis yang secara sistematik sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada, dan pada saat yang dibutuhkan akan dapat difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika rasional umum, common sense, dinilai menyimpang dari kode etik. Ya. Fungsi kode etik. Yang pertama, melindungi suatu profesi dari campur tangan pemerintah, mencegah terjadinya pertentangan internal dalam suatu profesi, melindungi para praktisi dari kesalahan praktik suatu profesi. Realitas dan penyebab kurang berfungsinya kode etik. Ya. Yang pertama, pengaruh sifat kekeluargaan. Ya. Contohnya seorang dosen yang memberikan nilai tinggi kepada seorang mahasiswa, dikarenakan mahasiswa tersebut keponakan dosen tersebut. Ya, ini yang mempengaruhi ini, ya, pengaruh sifat kekeluargaan. Nah, yang kedua, pengaruh jabatan. Ya. Misalnya seorang yang ingin masuk ke akademi kepolisian. Ya. Ini contoh saja ini, ya. Dia harus membayar puluhan juta rupiah kepada ketua polisi daerahnya. Kapolsek tersebut menyalahgunakan jabatannya. Ya.
Nah, pengaruh masih lemahnya penegakan hukum di Indonesia sehingga menyebabkan pelaku pelanggaran kode etik profesi tidak merasa khawatir melakukan pelanggaran. Tidak berjalannya kontrol dan pengawasan dari masyarakat. Organisasi profesi tidak dilengkapi dengan sarana dan mekanisme bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan. Rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai substansi kode etik profesi karena buruknya pelayanan sosialisasi dari pihak profesi sendiri. Belum terbentuknya kultur dan kesadaran dari para pengemban profesi untuk menjaga martabat luhur profesinya. Tidak adanya kesadaran etis dan moralitas di antara para pengemban profesi untuk menjaga martabat luhur profesinya. Upaya untuk mematuhi kode etik. Ya. Jadi ini ada upaya untuk mematuhi kode etik. Kode etik profesi adalah bagian dari hukum positif, tetapi tidak memiliki upaya pemaksa yang keras seperti pada hukum positif yang bertaraf undang-undang. Hal ini merupakan kelemahan kode etik profesi bagi profesional yang lemah iman. Untuk mengatasi kelemahan ini, maka upaya alternatif yang dapat ditempuh ialah melakukan upaya paksa yang keras ke dalam kode etik profesi. Ini ada klausula penundakan pada undang-undang, ya. Kemudian ada legalisasi kode etik profesi. Etika profesi hukum di Indonesia. Profesi hukum dan manajemen hukum. Ya. Hukum mengandung ide atau konsep-konsep yang abstrak, ya, atau teoritik. Manajemen hukum yaitu pada problem bagaimana suatu perundang-undangan bisa diwujudkan. Bagaimana pengorganisasiannya sehingga rumusan ide-ide itu bisa diterima dan diberlakukan oleh masyarakat menjadi kekuatan praktis di tengah masyarakat. Manajemen hukum berarti pembicaraan mengenai perwujudan ide-ide yang abstrak menjadi kenyataan. Persoalan itu menunjuk pada pelaku hukum yang diberi wewenang untuk memberlakukan hukum dan lembaga hukum. Dihadapkan pada ujian kepatuhan, integritas moral, dan kemampuan intelektual profesi hukum. Syarat manajemen hukum yang baik, produk perundang-undangan yang apresiatif, kebijakan kelembagaan yang dapat menerjemahkan tuntutan produk hukum, iklim struktural yang inklusif, terbuka dan demokratis, mengutamakan layanan terhadap kepentingan masyarakat. Apa akibat penegakan hukum tanpa ilmu hukum? Ya, maka dapat merusak sumber daya non fisik, ya, merusak sustainable development, pembangunan yang berkelanjutan, merusak kualitas kehidupan, ya. Muncullah mafia-mafia peradilan, merusak kepercayaan dan respek masyarakat. Ya. Ini semua akibat-akibat yang ditimbulkan, ya, ketika seorang profesi tidak mengetahui ilmu hukum yang baik dan benar. Seorang profesi yang sehat atau ideal dapat menjamin keadilan, menjamin keamanan bagi warga masyarakat, dapat menumbuhkan kepercayaan dan respek masyarakat, ya, serta peradilan yang jujur, bertanggung jawab, etis dan efisien itu dapat terjadi. Mengapa muncul mafia peradilan? Ya, karena pengaruh uang, ya, karena pengaruh politik, karena pengaruh nepotisme, karena pengaruh berbagai power lainnya, pengaruh berbagai kekuasaan-kekuasaan lainnya, ya, sehingga virus-virus ini dapat masuk ke dalam profesi penegak hukum, ya, baik di tataran penyidikan, penuntutan, pengadilan maupun pelaksanaan eksekusi, baik juga di administrasi dan seluruh di dalam bidang pembangunan. Nah, jadi ini tadi kita katakan bahwa penegak hukum, ya, yang profesi penegak hukum yang ideal itu ini perlu untuk sustainable development, ya, perlu untuk pembangunan berkelanjutan, ya, merupakan bagian dari konsep pemerintahan yang baik. Ya, demikian materi atau bahan mites kita, ya. Saya berharap semua mahasiswa dapat memahami semua penjelasan, dapat menganalisa penjelasan-penjelasan yang saya berikan. Kemudian nantinya Anda bisa menjawab soal-soal mitesnya secara lisan dengan baik dan benar. Oke, saya cukupkan. Terima kasih atas atensinya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.